أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama menyatakan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat beraktivitas, khususnya siang hari ini kembali kita dapat memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Harapan kita tentunya mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar kali ini pula khatib tak lupa berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjalankan perintah-perintahnya dan mampu menjauhi segala larangannya. Karena dengan iman dan takwa inilah yang akan memberikan kebahagiaan hakiki kepada kita, baik bahagia di dunia maupun bahagia kelak di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Izinkan khutbah pada siang hari ini mengambil tema menjaga keseimbangan dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita 3 unsur utama dalam agama ini untuk membimbing kehidupan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. 3 unsur tersebut adalah ibadah, muamalah dan akhlak. Ketiga unsur ini hadirin, jika dipahami, jika diamalkan dengan benar, akan menjadi pondasi yang kokoh dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mulai dengan ibadah. Ibadah adalah wujud ketundukan kita kepada Allah. Ibadah bukan sekedar ritual fisik, namun merupakan manifestasi dari hati yang berserah diri kita kepada Allah. Ibadah adalah simbol pengakuan kepada bahwa kita hanyalah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua, ibadah mahzah dan ibadah ghairu mahzah. Ibadah mahzah, ibadah yang sudah ditentukan caranya seperti syariat, salat 5 waktu, puasa, zakat dan haji. Ibadah ini dilakukan berdasarkan petunjuk Allah, yaitu wahyu yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima rukun Islam adalah bagian dari ibadah mahzah yang menjadi pilar utama bagi setiap muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah ghairu mahzah, segala aktivitas yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti saat ini kita sedang bekerja, menggali ilmu atau menuntut ilmu, membantu atau menolong terhadap sesama manusia, selama itu dilakukan sesuai dengan syariat ajaran Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hidup ini tidak hanya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ada juga aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu muamalah, interaksi sosial di antara sesama manusia. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam setiap bentuk interaksi ini, seperti dalam jual beli, pernikahan, hingga urusan politik dan ekonomi. Dalam muamalah ini hadirin, hukum asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Islam tidak memberatkan umatnya dalam urusan duniawi, melainkan memberikan kebebasan yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Namun kebebasan ini harus dipraktekkan dengan keadilan dan kejujuran. Misalnya dalam jual beli, Rasulullah sangat menekankan pentingnya kejujuran dan menjauhi penipuan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minnah." Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Akhlak juga menjadi unsur utama dalam ajaran Islam. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu, hubungan antara tetapi juga dengan empatin rasa tanggung mulia yang harus akhlak yang baik, tidak orang lain Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya mengapa muamalah dan akhlak pilar ini tidak boleh dipisahkan. Rajin beribadah namun akan mencapai kesempurnaan. Muamalah tanpa dasar akhlak yang baik hanya akan ibadah menghubungkan kita, muamalah mengatur hubungan kita terhadap sesama manusia, terhadap makhluk Allah, dan akhlak menjaga setiap interaksi kita dalam koridor moral yang benar. Jika kita menjaga keseimbangan ini hadirin, insya Allah kita akan menjalani kehidupan yang harmonis.
baik secara spiritual maupun secara sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama adalah baiknya interaksi sesama. Imam Al-Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan, kita diajarkan, kita dibimbing untuk tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi menyeluruh dalam menjalani ajaran agama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang tidak hanya rajin dalam ibadah, tetapi juga jujur dan adil dalam muamalah, serta memiliki akhlak yang mulia. Agama bukan sekedar ritual, melainkan cermin dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya Islam hadir untuk membentuk manusia yang penuh kasih dan jujur, manusia yang berbuat adil, karena akhlak yang baik adalah inti dari keimanan. Tanpa akhlak, ibadah hanya menjadi formalitas tanpa makna. Mari kita jaga akhlak mulia dalam setiap langkah, karena itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah dan saksi nanti di hadapan manusia. Salah satu definisi akhlak yang baik dalam hubungan manusia sesama manusia adalah terciptanya masyarakat yang kondusif, penuh dengan kedamaian, yang diwujudkan dengan selamatnya orang lain dari perilaku negatif yang disebabkan karena lisannya, karena perilakunya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang memberikan keamanan dan keselamatan kepada muslim lain dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangannya. Hal negatif yang akan merusak kondusifnya hubungan antar lain adalah emosional, cepat marah, menyakiti, berdusta, provokatif, lain-lain. Sidang Jumat rahimakumullah, terbentuknya pribadi yang saleh secara dan salihah secara sosial, hablum minanas. Suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang berpuasa pada siang harinya, malamnya rajin beribadah, tetapi dia sangat buruk akhlaknya kepada manusia, mengganggu ketentraman saudaranya, dan sering mencaci maki. Rasulullah pun menjawab, dia tidak termasuk, dia tidak berbudi dan termasuk ahli neraka. Dari sini tampaklah bahwa orang yang buruk akhlaknya adalah orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Jadilah jelas bahwa Rasulullah diutus bukan untuk memperbaiki mereka yang cerdas, mereka yang memiliki IQ yang tinggi, kepintaran seseorang, tingginya pendidikan saja, tapi untuk membimbing kepada mereka untuk berperilaku dan berakhlak yang mulia. Kita haruslah sadar bahwa hasil dari belajar, hasil kita memperoleh pembelajaran, memiliki pendidikan tinggi adalah bukan hanya nilai yang tertulis di dalam lembaran ijazah, tetapi perbaikan perilaku, perbaikan diri, dan tingginya akhlak. Sebagaimana yang Allah firmankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Oleh karena itu hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memperbaiki diri kita, baik dalam ibadah kita kepada Allah, muamalah kita dengan sesama manusia, dan akhlak kita sehari-hari. Karena Rasulullah berpesan,
nanti di yaumil qiyamah ada golongan orang yang muflis. Siapakah orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Bangkrut bukan karena perusahaannya, bukan karena usahanya, bangkrut karena ibadah-ibadah yang dilakukan, nilai-nilai ibadah yang dia miliki diberikan kepada orang lain, disebabkan karena lisannya, karena perbuatannya menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua mampu menjaga keseimbangan ibadah kita. Hablum minallah, hablum minannas, dan kita memiliki akhlak yang mulia yang tentunya kebahagiaan hakiki akan kita peroleh di dalam kehidupan kita, baik hidup di dunia ini maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.